Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul SPK Pemilihan Makanan untuk penderita penyakit kolesterol yang beranggotakan, yaitu yang pertama Sandi Najib Iskandar dan yang kedua Korisa Putri. Ya, kita langsung lanjut saja ke tabel penjumlahan. Nilai ini 1320,2 didapat dari nilai perbandingan berpasangan dari atas ini. Ya, untuk mencari total itu dengan cara ketikkan sum, kemudian tarik dari atas ke bawah, maka akan tampil hasilnya seperti ini. Begitu juga tabel protein, ketikkan sum, tinggal ditarik saja dari atas ke bawah, maka akan tampil seperti ini. Dan untuk hidrat arang juga sama, tinggal ketikkan sum, tarik dari atas ke bawah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Lanjut tabel penjumlahan. Tabel penjumlahan ini didapat dari 1 dari tabel penjumlahan matrix kolom yang berada di tabel kalori itu didapat dari 1 dibagi dengan total, maka akan terus dikasih dolar, maka akan tampil hasilnya seperti ini. Tinggal ditarik saja maka akan terisi semua. Begitu juga untuk tabel protein, didapat dari tabel di atas, yaitu 0,33 dibagi dengan total, maka akan tampil hasil seperti ini. Tinggal dikasih dolar saja, terus ditarik, maka akan terisi semua. Begitu juga untuk hidrat arang, sama caranya. Ya, untuk mencari hasil pembagian matriks, kita tinggal panggil saja dari atas dengan mengetikkan sama dengan pilih tabel yang dari atas, yaitu yang ada di tabel kalori 0,238. Kalau sudah diklik tinggal di enter. Dan untuk begitu juga untuk nilai tabel protein sama tabel hidrat arang, caranya sama, tinggal dipanggil saja. Untuk mencari hasil pembagian matriks, yaitu untuk bagian total, didapat dengan cara ketikkan sum, terus pilih dari tabel kalori sampai dengan hidrat arang, kemudian kita enter. Begitu juga untuk tabel protein, sama saja caranya. Ya, lanjut untuk mencari nilai prioritas dengan cara yaitu pilih total dibagi dengan nilai kriteria, yaitu 3, maka akan tampil hasil seperti ini. Itu juga seterusnya. Lanjut untuk menghitung nilai prioritas kriteria, yaitu dengan cara tinggal dipanggil saja dari atas. Untuk bagian tabel kriteria prioritas itu didapat dari hasil pembagian matriks, sedangkan untuk jumlahnya, yaitu untuk mencari jumlah, yaitu dengan cara 1 dikali tabel
prioritas, kemudian ditambah 0,33, kemudian dikali tabel prioritas kembali, yaitu 0,36 tambah 1 dari tabel hidrat arang dikali dengan 0,38 yang ada di tabel prioritas. Kemudian setelah selesai dikasih dolar semua, kemudian di enter, maka akan tampil hasilnya. Kemudian tinggal ditarik saja, maka akan terisi semua tabelnya. Untuk menghitung lambda maksimal, yaitu didapat dari jumlah pada tabel menghitung nilai prioritas kriteria. Sedangkan untuk tabel prioritas didapat dari hasil pembagian matriks dari tabel prioritas, tinggal dipanggil saja. Nah, untuk mencari hasil menghitung lambda max itu didapat dengan cara jumlah dibagi dengan prioritas, maka tampil hasilnya seperti ini. Kemudian dengan seterusnya juga sama caranya, tinggal jumlah dibagi dengan prioritas, maka tampil hasilnya seperti ini. Nah, lanjut untuk mencari nilai jumlah dari nilai-nilai hasil didapat dengan cara ketikan sum, kemudian kita lari ke tabel menghitung lambda max, kita pilih dari atas, kemudian tinggal ditarik saja ke bawah, maka akan tampil hasilnya seperti ini. 3 ini didapat dari jumlah kriteria, maka akan didapatkan hasil 3 karena di sini kriterianya cuma ada 3. Untuk mencari nilai lambda max yaitu didapat dengan cara pilih jumlah kemudian dibagi dengan nilai n, jumlah kriteria, yaitu 3, maka akan tampil hasil seperti ini. Kemudian untuk CI didapat dari nilai lambda kurangi dengan n, yaitu 3, dibagi dengan n dikurangi min 1, maka tampil hasil seperti ini. Kemudian untuk mencari CR didapat dari CI dibagi dengan 0,58, maka akan tampil hasil seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korisa Putri dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang tugas kelompok kami, yaitu mereka menggunakan metode AHP. Nah, di sini pertama kita membuat tabel data alternatif pilihan, yaitu kita memasukkan alternatif A1 sampai A6, kemudian kita memberikan nama alternatif. Di sini saya memberikan nama bubur beras, bakso daging, kacang-kacangan, bayam, semangka, dan susu sapi. Untuk nilai kalorinya 175, 95, dan seterusnya. Untuk nilai protein 4, 10, 6, dan seterusnya. Dan untuk hidrat arang 40, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan untuk tabel yang kedua, itu kita membuat tabel kriteria alternatif kalori. Seperti tadi, yaitu kalorinya A1 sampai A6. Di sini kita membuat tabel A1, A2, A3, A4, A5, A6. Untuk nilai A1 pertama kita membuat matriks dengan bernilai 1, 1. Kemudian kita kasih nilai 1,842, 2,188, 3,5, 43,75, dan 1,36. Kemudian kita hitung. Setelah di sini diisi semua,
kita menghitung nilai A1, yaitu D72 dibagi E72. 2 dibagi E72. Ini. Dan menghasilkan nilai segini. Dan untuk tabel kriteria protein, untuk A1-nya seperti tadi kita memasukkan nilai matriks 1 setiap tabel. Untuk tabel kriteria hidrat arang, yaitu kita memasukkan alternatif A1 sampai A6. Kemudian seperti tadi, yaitu kita memasukkan nilai matriks A1, A2, A3, A4, A5, A6 dengan nilai 1, 1, 1. Untuk perhitungannya seperti tadi. Dan untuk tabel data alternatif kriteria serat, yaitu untuk kalori, kita memasukkan alternatif A1 sampai A6, dan kita membuat matriks dengan bernilai 1. Yang membedakan hanyalah kita menambahkan jumlah tiap kriteria A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Dan untuk tabel data alternatif kriteria protein, kita seperti tadi ya, hanya menambahkan jumlah tiap kriterianya. Nih. Penjumlahan SAM V111 dibagi V116. Dan untuk tabel data alternatif hidrat arang, sama, kita hanya menambahkan jumlah tiap kriteria A1 sampai A6. Dan untuk data alternatif berdasarkan kriteria serat, yaitu untuk kalori alternatif A1 A sampai A6. Untuk A1 kita memasukkan dengan rumus D100 dibagi D106. D100. Ini D100 dengan kriteria A1 bernilai 1 dibagi dengan jumlah. Ini adalah cara untuk menentukan data alternatif berdasarkan kriteria serat A1 dan untuk seterusnya sampai A6. Dan tabel yang ini yaitu untuk menghitung hasil rata-rata alternatif berdasarkan kriteria serat atau kalori, yaitu A1 sampai A6. Di sini kita menggunakan rumus D131. Kita masukkan nilai dari tabel data alternatif berdasarkan kriteria serat A1, kita masukkan ke sini dan seterusnya sampai A6. Dan untuk rata-ratanya kita menggunakan rumus average D140 dibagi I140. Ini dari A1 sampai A6 dan menghasilkan nilai rata-rata. Nah, dan ini adalah tabel data alternatif berdasarkan kriteria protein. Seperti tadi, untuk protein alternatif A1 sampai A6. Dan untuk A1 kita memasukkan rumus D111 dibagi D117. Sama seperti tadi, D111. Ini 2,5 dari tabel data alternatif protein kriteria dibagi dengan jumlah. Dan untuk hasilnya memasukkan di A1 sampai A6. Dan untuk menghitung hasil rata-rata berdasarkan protein, sama seperti tabel berdasarkan kriteria serat yang ini. Dan untuk tabel bobot alternatif berdasarkan kriteria, di sini alternatif atau kriteria A1 sampai A6 untuk serat itu hasil dari D131.
dengan rumus D131, yaitu yang ini. Diambil dari data alternatif berdasarkan kriteria serat. Kita masukkan di tabel bobot alternatif berdasarkan kriteria serat, protein, dan hidrat arang. Dan untuk tabel bobot kriteria, kita memasukkan serat, protein, dan hidrat arang. Untuk bobotnya yaitu dengan rumus H37. H37. H37 dari tabel prioritas. Hasil pembagian matriks. Sini. Kita ambil dari sini. Untuk menentukan bobot. Nah, ini. Dan ini adalah perkalian matriks. Kita kalikan dengan tiap-tiap bobot yang ini. Kemudian untuk hasil perkaliannya alternatif A1 sampai A6. Dan kita masukkan nilai AHP. Nilai AHP adalah dengan rumus D201 dibagi G201 ditambah D201 kali G202 ditambah E201 kali G203. Ya. Dan untuk hasil perankingan dari nomor 1 sampai nomor 6, alternatif A1 sampai A6, dan untuk alternatif bubur beras, susu sapi, bakso, daging, kacang-kacang, bayam, semangka untuk nilai AHP 2. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.